Apa kabar? Semoga kalian semua sehat-sehat semua ya saat ini ya. Di pertemuan kali ini, video kali ini untuk mata pelajaran administrasi sistem jaringan, kita berarti sudah harusnya pertemuan 3 ya. Ini kayaknya Bapak salah nulis tapi nggak apa-apa. Yang akan kita bahas adalah instalasi OS server ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu operating system jaringan, terus apa itu operating system, contoh-contohnya, terus produsen-produsen yang memproduksi OS itu apa saja ya, kayak Linux, Microsoft, terus apalagi kemarin tuh, gambaran-gambarannya lah ya, kita sudah bahas kemarin. Nah sekarang kita akan coba bahas bagaimana untuk mempersiapkan andaikan kita akan menginstal sebuah operating system ya. Di sini yang akan kita gunakan adalah lebih ke Linux, mungkin Linux Debian. Nah kalian boleh coba siapin itu nanti OS-nya dalam bentuk ISO, boleh kalian download ya di internet dalam bentuk ISO ya. Boleh kalian minta ke Bapak, itu nggak apa-apa. Kalian minta untuk prosedurnya bisa nantilah gitu. Kalian japri Bapak, Pak saya mau file OS-nya Pak. Oh ya pasti Bapak kasih. Mau kamu datang ke sekolah atau ke rumah Bapak juga nggak apa-apa. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Untuk bisa menginstal sebuah operating system ya, dibutuhkan sebuah media penyimpanan. Untuk kasus yang akan Bapak contohkan, di sini Bapak akan menggunakan media flash disk. Kalian boleh menggunakan flash disk, boleh menggunakan CD ya. Kalau kalian nggak punya flash disk, kalian boleh beli DVD ya, DVD RW atau DVD R, beli ke toko kaset yang kosong, yang bisa di burning, nanti bisa dibuatkan bootable-nya. Nah, persiapannya, kalian butuh pertama adalah flash disk, ya flash disknya, media penyimpanannya, atau CD lah ya, DVD lah ya, DVD RW itu boleh. Selanjutnya ada file ISO-nya dari operating system jaringan atau server tersebut. Ya, mungkin yang akan Bapak contohkan nanti lebih ke tadi yang Bapak udah bilang ya, Linux Debian mungkin. Terus aplikasi Rufus. Nah ini adalah aplikasi untuk kita bisa ya membuat sebuah bootable kepada media penyimpanan yang akan kita gunakan. Boleh pakai Rufus atau UNetbootin juga bisa, atau yang lain yang kamu tahu itu bisa. Selanjutnya kopi atau minuman. Nah ini extend ya, boleh ada boleh tidak. Kenapa? Karena menginstal OS itu waktunya cukup lama ya, nggak nyampe berhari-hari sih, tapi ya lumayan memakan waktu. Kalau kamu tungguin terus, kamu liatin terus, itu cukup memakan waktu. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Nah, di sini Bapak mau sedikit jelasin dulu ya, apa sih itu namanya bootable ya. Bootable ya, kalian bisa baca juga, bisa kalian screenshot gitu untuk catatan kalian. Bootable adalah sebuah fasilitas atau layanan yang ada pada setiap sistem operasi OS ya. Pada setiap OS itu pasti harus memiliki bootable supaya apa? Supaya kebaca. Oke, lanjut. Yang mana fasilitas tersebut diletakkan pada media penyimpanan seperti flash disk ya, CD atau DVD ataupun media penyimpanan lain. Mungkin selama ini kita berpikir bahwa yang biasa disebut bootable adalah flash disk yang di dalamnya itu sudah terdapat OS-nya. Nah itu pemikiran umum ya, orang-orang yang paham juga maksudnya. Tapi ternyata salah. Karena
yang dinamakan bootable itu adalah media penyimpanan yang di dalamnya terdapat sistem operasi. Jadi bukan cuma CD aja gitu. Melainkan semua media penyimpanan bisa disebut bootable asalkan di dalamnya sudah dimasukkan atau di dalamnya sudah terdapat sebuah sistem operasi. Itu contohnya ya kayak flash disk, hard disk dan sebagainya. Itu pemahaman dasar aja ya daripada bootable. Intinya kalau kita cuma mengcopy paste OS-nya saja, ketika kita booting nanti itu nggak akan terbaca bahwa itu adalah sebuah OS. Jadi bootable intinya supaya si flash disk yang sudah ada OS-nya ya itu terbaca oleh sistem ketika booting. Itu jadi kita bisa menginstal OS tersebut. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini Bapak menggunakan media flash disk serta aplikasinya yang Bapak gunakan adalah Rufus ya. Jadi kalian bisa download aplikasinya, kalian bisa siapkan Rufusnya. Nah, terus OS-nya juga kalian siapkan. OS-nya Debian versi terbaru boleh atau yang kalau bisa sih yang terbaru ya, supaya apa? Supaya ketika Bapak mencontohkan nanti kalian bisa mempraktekannya. Itu. Terakhir semua file kalian simpan aja dulu. Ya. Oke. Ke slide selanjutnya. Ini akan Bapak berikan contoh bagaimana kita membuat sebuah bootable ya menggunakan aplikasi Rufus. Nih, bisa kalian lihat di sini. Step pertama, buka aplikasi Rufus yang telah di-download ya. Terus kalian pilih nih, di sini ada tulisan select nih. Nanti tampilannya seperti ini. Pokoknya kalian tinggal pilih aja select. Gitu. Untuk memilih file ISO atau OS-nya tadi yang berupa ISO ya. Operating sistemnya yang berupa ISO gitu. Jadi kalian harus tahu dulu nyimpen ISO-nya itu di mana. Jangan sampai lupa, nanti bingung nyarinya. Oke, tahap selanjutnya. Kita lihat next slide. Nah, kan cari di mana lokasi kamu menyimpan file ISO Linux tersebut. Kalau udah ketemu, tinggal dipilih aja nih. Diklik gitu kan file ISO-nya. Terus kamu bisa pencet open nih. Itu. Pilih aja. Kalau udah ketemu gitu kan. Oke, kita ke next slide. Nah, untuk pengaturan lainnya kamu bisa stop lah video ini, kamu screenshot, kamu lihat di sini ada udah kebaca ya, nih. Ini kamu lihat, kalau kamu zoom itu sudah terbaca file ISO-nya yang mau diinstal. Di sini kalau sudah kamu pilih ini akan muncul di sini. Terus tipenya, partitionnya itu tergantung harddisk yang akan kamu gunakan nanti. Apakah tipenya GTP atau MBR gitu ya. Tapi pilih aja MBR karena umumnya pasti ini yang ini. Ini kamu pilih aja yang MBR. Nah, file sistemnya pilihnya yang FAT32, jangan yang NTSC kalau nggak salah ya. Jangan, pilih aja yang FAT32. Kalau sudah seperti ini settingannya, kamu bisa langsung pencet start saja. Nanti tinggal tunggu itu diproses oleh Rufus supaya flash disk yang akan kamu gunakan itu menjadi sebuah bootable OS. Tapi harus diingat, flash disknya tidak boleh ada file penting, tidak boleh ada file penting yang kamu simpan di situ. Itu. Jadi kamu backup dulu isi flash disknya kalau ada isinya. Kalau tidak, langsung proses saja tidak apa-apa. Kenapa? Karena pada saat kamu mulai ini nanti flash disk kamu itu akan diformat terlebih dahulu oleh aplikasi ya. Akan diformat, dikosongin, baru ditulis ulang bootable-nya. Gitu. Oke, terus tahap terakhir, kalau sudah prosesnya sudah berjalan, kita lihat next slide ya.
proses sudah berjalan, terus sudah selesai lah. Nanti oh enggak, ini sebelum pilih oke ya. Sebelum pilih oke ini biasanya muncul pemberitahuan kayak gini nih. Jadi ada pilihan ya, write in ISO image mode, rekomendasi, atau yang write in apa itu tulisannya itu DO image mode. Pilih aja yang rekomendasinya, karena kita menggunakan ISO extensionnya untuk operating system yang mau kita install ya. Jadi nanti dari si ISO akan di copy nih semua ISO-nya, semua yang ada di dalam ISO OS yang udah kamu download itu akan di copy oleh Rufus, masuk ke dalam flash disk, dibuatkan bootable-nya supaya bisa terbaca. Nah, kalau sudah kamu klik OK di sini, prosesnya dia akan berjalan. Dia akan writing tuh di situ. Akan proses, terus kamu tunggu aja. Tunggu sampai selesai lah ya, sampai selesai nanti ada tulisan done. Itu baru kamu close aja aplikasinya. Terus kamu eject flash disknya, kamu tinggal install nantinya gitu. Nah, kalau kamu bingung, ada lagi nih. Kita coba lihat next slide dulu deh. Nah, ini peringatan nih tadi pas ketika kamu akan mulai membuat bootable-nya ya. Nih, lihat. Warning. All data on device flash disk, nama flash disknya apa, will be destroyed. To continue with this operation, klik OK, or to quit, klik cancel gitu ya. Jadi maksudnya semua data, all data on the device di dalam flash disk ini itu bakal di destroy atau dihapus, dihancurkan gitu ya. Jadi makanya Bapak tadi ngasih tahu ya, jangan ada file penting di dalam flash disk yang akan kamu gunakan itu. Gitu. Nah, tinggal kayak yang Bapak tadi udah bilang, tinggal tunggu prosesnya sampai selesai, cabut, udah siap digunakan. Nah, kalau kamu bingung, next slide coba ya. Kalau kamu bingung gimana prosesnya atau filenya apa, kamu boleh japri Bapak. Pak, saya mau dong file Rufusnya, Pak, saya mau OS-nya, Pak, gitu. Karena kapasitas atau size atau ukuran dari filenya juga nggak kecil sih ya sebenarnya. Bisa sekitar, kalau kamu download yang full fitur OS-nya itu Debian sekitar 4 gigaan. 4 giga. Berarti kalau kamu pakai paket internet yang cuma 50.000 dapat 5 giga ya sisa 1 giga nantinya paket datanya gitu. Makanya kalau kamu butuh boleh minta ke Bapak, atau kamu emang punya kuota banyak boleh download sendiri lah. Bapak harap sih kamu punya filenya, bisa praktek di rumah, belajar kita juga jadi gampang. Terus di next video nanti kamu siapkan satu lagi aplikasi namanya VirtualBox. Supaya apa? Supaya kita coba praktek menginstalnya menggunakan VirtualBox. Harusnya kamu di kelas 1 atau 2 kayaknya sih. Kelas 2 kamu udah pernah Bapak ajarin tuh cara nginstal OS di VirtualBox ya. Harusnya sudah. Jadi kamu download aja VirtualBox-nya, simpen aja di komputer atau laptop kamu. Nanti di next video kita akan coba menginstal menggunakan VirtualBox gitu. Nah, untuk materi ini cukup sampai di sini dulu ya. Jadi kita persiapan dulu nih membuat bootable-nya. Kalau mau dipraktekkan langsung ya silakan. Kalau mau disimpan dulu tuh ininya materinya juga boleh. Tapi ketika pada saat nanti kita atau Bapak menugaskan kalian untuk praktek, kalian sudah harus siap. Ingat kalian udah kelas 3. Ingat kata-kata Pak Widi ya. Oke, kita lihat materi tugasnya ini yang harus kalian kerjakan ya di next slide. Dari materi pertemuan kali ini, video kali ini, kalian catat di buku tulis untuk penilaian Bapak ya. Kalian catat
step-stepnya tadi. Jangan semua step yang tadi kamu tulis ulang, yang kamu paham menggunakan bahasa kamu. Itu ya, cuma yang rapih ya, yang bisa kebaca. Jadi bisa pertama siapkan bahan-bahan atau siapkan file, atau pertama download file ISO di bla 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 bla. Itu kamu tulis di buku tulis. Supaya apa? Supaya Bapak tahu kamu ada catatan atau enggak. Gitu. Supaya apa? Nanti ketika kita praktek kamu lupa gitu ya. Kamu bisa lihat catatan kamu. Itu. Nah, catat foto catatannya ya. Foto terus boleh kirim ke email Bapak. Nih emailnya. Jangan lupa tulis subjeknya, yaitu nama dan kelas. Ya, nama underscore kelas. Misalnya di sini Yayang underscore 12 TKJ. Itu jangan lupa, kalau enggak Bapak nggak akan nilai kalau nggak ada subjeknya. Itu ya. Oke, sekian dari Bapak. Tetap di rumah aja ya, tetap sehat selalu. Tugasnya Bapak tunggu sekitar besok. Besok harus sudah dikirim tugasnya. Jangan sampai lupa. Ya, jangan lupa dikerjakan tugasnya, nggak boleh lupa, harus dikirim. Kamu udah kelas 3, penilaian Bapak sedikit ya dari kegiatan kita karena nggak banyak praktek. Ya berdoa aja semoga kita bisa secepatnya praktek. Untuk materinya juga kalau kamu bingung langsung tanya aja ke Bapak, nggak apa-apa, jangan malu-malu ya Erna ya. Rosi juga nggak apa-apa nanya, asal jelas nanyanya ya, semua asal jelas. Sekian, terima kasih, bye.